Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jemaah pengajian rahimakumullah. Tema pengajian kita pada malam ini, kewajiban warga negara mengangkat dan memilih pemimpin. Semuanya ini kita merujuk kepada Petua MUI dan fikih siasah yang tersedia di dalam literatur. Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama mujaddid, begitu juga Al-Mawardi di dalam fikih siasahnya, mengemukakan suatu teks. Yajibu an ya'rifa anna waliyah walayah amrun nasi min a'zami wajibatid din. Bal la qiyamad dini wala dunya illa biha. Fa inna bani adama la tatimmu maslahatuhum illa bil ijtima'i. Lihajatin ba'dihim ila ba'd. Wala budda indal ijtima'i minar ra'si. Wajib diketahui, katanya, bersungguhnya mengangkat pemimpin pemerintah itu adalah merupakan suatu pekerjaan, suatu urusan yang sangat besar, sebuah kewajiban agama. Balla qiyamul din, agama ini tidak akan tegak. Wala dunia, bahkan duniawi ini juga tidak akan tegak, tidak akan terlaksana dengan baik. Illa biha, kecuali dengan adanya pemerintah, adanya penguasa, adanya pemimpin itu. Fa inna bani adama, sesungguhnya manusia ini, la tatimmu maslahatuhum illa bil ijtima', tidak akan terwujud kemaslahatannya, kebaikannya hidup dunia ini, illa bil ijtima', kecuali dengan bermasyarakat. Lihajatihim ba'dhum ila ba'd, karena antara satu dengan lain itu saling membutuhkan. Wala budda indal istima'i min ra'si, justru itu pastilah dalam hidup bermasyarakat ini mesti adanya pemerintah, mesti adanya pemimpin. Begitu fatwa Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi. Nah, karena itu jemaah yang kami hormati, Rasul sendiri sebagai panutan kita. Kecuali beliau itu sebagai seorang rasul, sekaligus juga sebagai pemimpin, sebagai kepala pemerintah. Begitu. Dan mendirikan pemerintahan. Di sini kita lihat dalam riwayat, selama 13 tahun beliau di Mekah, tugasnya hanyalah sebagai seorang rasul, menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Begitu beliau pindah ke Madinah, hijrah, maka tugas beliau sebagai seorang rasul juga sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Lalu pertanyaan kita, siapa yang memilih beliau? Siapa yang mengangkatnya? Apakah kehendak dia sendiri yang ingin menjadi kepala negara itu? Atau ini adalah merupakan bahagian tugasnya? Jawabnya, ini adalah tugasnya. Yang beliau itu diangkat dan dipilih oleh rakyat. Bukan dia memproklamirkan dirinya sebagai kepala negara, sebagai pemimpin, tapi rakyatlah yang memilihnya. Ini diketahui jemaah yang kami hormati, menunjukkan mengangkat pemimpin, mendirikan pemerintahan itu adalah merupakan ajaran Islam, merupakan bagian daripada syariat Islam. Tadi dikatakan agama ini tidak akan tegak tanpa adanya pemerintahan. Hukum tadi tidak akan jalan
Agama kita ini memuat tidak hanya masalah ibadah, tapi masalah hukum. Yang hukum tadi tidak akan bisa tegak, bisa jalan, sama tidak ada itu pemerintah. Maka kisah ya Bapak Ibu yang saya hormati, beliau itu semasa di Mekah 13 tahun memang belum menjadi sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala negara. Nah, beliau ini didengar oleh masyarakat Madinah. Begitu. Di mana Madinah itu sudah ada pemerintahan. Tapi ya di antara suku tadi saling berebut kekuasaan. Terutama suku paling besar pada waktu itu ya, suku Aus dan Khazraj. Nah, itu saling berebut kekuasaan. Nah, lalu masyarakat Madinah tadi terdengar ada seorang pemimpin, ya, seorang anak muda ya, yang terkenal ya, ketokohannya, kegigihannya di dalam membangun masyarakat ini. Maka datanglah ya 7 orang yang merupakan utusan delegasi dari Madinah dari 7 suku ya, menemui beliau ya, untuk mengangkat beliau sebagai kepala pemerintah di Madinah itu. Maka disebutlah pada waktu itu namanya Bai'ah Aqabah. Nah, ini sejarah Islam ya. Jadi pada waktu itu mereka menyatakan tunduk dan setia pada Rasul, mengangkat beliau sebagai pemimpin. Nah, tapi beliau pada waktu itu belum menerima, karena belum ada isyarat perintah Allah untuk itu. Nah, itu pula. Nah, lalu tahun yang kedua, setahun kemudian, datang lagi, bertambah lagi 12 orang yang merupakan delegasi utusan daripada 12 suku. Maka pada waktu itu menyatakan diri beriman. Nah, gitu. Tadi mengangkat pemimpin, sekarang menyatakan beriman kepada Muhammad. Nah, mereka itu berikrar syahadat dan lagi-lagi mengangkat beliau sebagai pemimpin. Nah, ini kisahnya Pak, dari Rasul sendiri yang mendirikan pemerintahan dan beliau sendiri diangkat dan dipilih oleh rakyat melalui utusan. Nah, jadi singkat ceritanya begitu Pak, tentang keharusan mendirikan pemerintahan dan memilih pemimpin di dalam Islam ini. Nah, beliau hijrahlah ke Madinah. Allah pun telah perintah untuk itu. Segera tiba di Madinah disambut oleh masyarakat Madinah. Mulailah beliau mengatur masyarakat yang beliau sendiri pada waktu itu sebagai kepala negaranya. Yang terkenal lah pada waktu itu ya sebagai undang-undangnya disebut dengan Piagam Madinah. Nah, ini singkat cerita. Beliau wafat ya, selama 9 tahun membangun masyarakat di Madinah itu. Nah, maka diganti oleh Abu Bakar. Apakah ada Abu Bakar tadi wasi Rasul setelah beliau wafat nanti diganti Abu Bakar? Tidak. Lagi-lagi diangkat dan dipilih oleh rakyat. Ya, rakyat yang pilih Abu Bakar itu melalui utusan lagi. Lalu mereka itu bermusyawarah siapa pengganti Rasul. Rasul tidak meninggalkan amanat secara lisan maupun tulisan. Adakah yang pernah dengar waktu beliau sakit siapa yang akan mengganti beliau bila beliau tadi wafat? Tidak ada. Nah, lagi-lagi ya, Abu Bakar berdasarkan musyawarah ya, daripada berbagai utusan masyarakat tadi, nah, beliau pula lah yang dipilih, diangkat sebagai khalifah yang pertama. Nah, begitulah seterusnya sampai kepada Ali yang disebutkan mereka itu adalah Khulafaur Rasyidin. Ya, kepala negara sebagai pengganti wafat sebagai pengganti Rasul ya, yang mereka itu memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin yang diangkat dan dipilih oleh rakyat melalui utusan. Disebutlah mereka itu Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini ya para ulama mengatakan mendirikan pemerintahan, mengangkat, memilih pemimpin itu adalah termasuk kewajiban dalam agama Islam. Nah,
Sehingga ya Ibnu Taimiyah mengatakan saking pentingnya pemimpin, pentingnya adanya yang mengelola pemerintahan itu, disebut ya sittuna sanah min imamin jair aslah min lailatin bila sultan. Ini kalau berandai 60 tahun katanya di bawah seorang pemimpin pemerintah yang zalim, itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemerintahan. Apa maknanya itu? Betapa bahayanya masyarakat tadi tanpa ada pemerintah, tanpa ada penguasa yang mengatur hidup bermasyarakat ini. Ini kata Ibnu Taimiyah. Ya, sebagai seorang ulama mujaddid, sebagai seorang ahli fikih, masuklah fikih siasah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka di dalam hadis sangat banyak sekali isyarat-isyarat keberadaan pemimpin sultan itu. Dalam satu hadis dikatakan as-sultanu zillahul fil ardi ya'wi ilaihi dha'if wa bihi yanzilul mazlum wa man akrama sultanullah fid dunya akramallahu yaumal qiyamah. Sultan, kepala bahasanya kepala negara, kepala pemerintahan, penguasa. Sultan itu kata Rasul, zillullah bil ardi, merupakan payung Allah di muka bumi ini. Ya. Ya'wi ilahi dha'if, tempat mengadunya orang-orang lemah. Wa bihi yantazilul mazlum, dengan sultan pula penguasa itu minta tolongnya orang-orang yang teraniaya. Wa man akrama sultanullah fid dunya akramallahu yaumal qiyamah. Siapa yang memuliakan penguasa, pemerintah, sultan itu, ya niscaya mereka itu akan dimuliakan Allah pada hari kiamat. Wa man ahanahu, siapa yang menghina pemerintah, ahanallah, orang itu dihina Allah. Ini ajaran Islam. Ya, nah itu as-sultanu zillah bil ardi. Sultan itu merupakan lawan Allah buka bumi. Fa in adala kana lahu ajrun. Kalau dia adil maka ia dapat pahala. Wa ala kulli ra'iyah asyukru. Hendaklah rakyat itu bersyukur. Nah itu dapat pemimpin yang adil. Ya. Wa in jara aw khafa aw zalama kana alaihi wizrun. Kalau pemerintah tadi curang, zalim, menakutkan rakyat, ya, kana alaihi wizrun. Nah, dia sendiri yang berdosa, kita tidak berdosa. Walaupun kita pilih dia. Ya. Nah itu. Wa kana 'ala ar-ra'iyah as-sabru. Hendaklah terhadap rakyat itu bersabar. Nah, begitu petunjuk lengkap. Nah, karena lagi ya, wa man ghasahu darallah. Siapa yang menjilat kepada pemerintah, itu orang sesat kata Nabi. Ya. Wa man nasahu ihtada. Siapa yang mau mengkritiknya, memberi nasihat adepis kepada pemerintah, ihtada, berarti orang itu dapat petunjuk. Jadi panjang kali hadis itu tentang ya keberadaan daripada pemimpin pemerintah itu. Nah, begitu Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh karena itu ya, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun dalam Fatwa Muhammadiyah, ya kita boleh klik ya, Pak, di Google. Nah, jadi intinya begini, Pak. Memilih pemimpin ya di dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imarah dalam kehidupan bersama. Ya, imamah pemerintahan, imarah penguasa. Nah, itu. Dalam kehidupan bersama. Itu putusan MUI nomor 3 tahun 2009. Yang dicabut itu. Wajib warga negara ini menggunakan hak pilihnya. Tidak boleh golput. Nah, yang katakan sultan itu mulai tingkat paling rendah itu sultan namanya. Dari tingkat RT, yang dipilih, pokoknya dipilih oleh rakyat. Bupati, wali kota, gubernur, sampailah ke presiden. Nah, itu.
Itu wajib kita pilih, wajib kita angkat. Tidak boleh kita golput. Memilih pemimpin yang beriman, bertakwa, sidik, jujur, amanah, terpercaya, tabligh, aktif, aspiratif. Fatanah, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat, hukumnya wajib. Nah, ini petua MUI, bukan petua saya. Untuk memberi bimbingan kepada umat Islam ini. Tidak boleh kita ini menyepelekan, tidak boleh kita ini golput, tidak memilih. Kita wajib memilih. Nah, karena kita akan memilih wali kota, akan memilih gubernur, harus kita menggunakan hak pilih kita. Nah, lalu siapa yang kita pilih? Begini Pak, dalam petunjuk Petua Yusuf Qaradawi dan ulama-ulama Timur Tengah, kita wajib pilih pemimpin. Enggak boleh kita, ini tidak ada yang benar, saya tidak mau pilih. Tidak boleh begitu. Nah, itu ya, ada orang ekstrim, saya tidak mau milih, sama saja itu orang. Tidak boleh. Kaidah dalam memilih, bila ada calon, sama-sama baiknya. Nah, sama-sama beriman, sama bertakwa, sama-sama amanah, sama sidik, sama patanah, sama tabligh, pokoknya sama. Nah, pilih yang lebih baik. Tentu ada yang plusnya lebih baik. Kalau seandainya dia sama baik, pilih baik. Nah, kalau berhadapan yang baik dengan yang buruk, wajib kita pilih yang baik. Ini ada 3 calon ini. Ini memang baik, yang 2 ini kurang baik nih. Nah, pilih yang baik, tidak boleh kita pilih yang tidak baik. Begitu. Kalau seandainya sesama baik, pilih yang lebih baik. Kalau berhadapan yang buruk dengan yang baik, wajib kita pilih yang baik. Bagaimana pula kalau sesama buruk ya? Sama baik itu. Nang surang toko cingkak, nang surang baru, mana kita pilih. Kira gitulah. Tidak ya, kasih lalu pada apa? Kamu cingkak, sanjung baru, pilih. Ini pilih yang enggak kurang baru gitu. Pilih enggak kurang buruknya. Namun kita tidak boleh abstain, tidak boleh golput. Kalau seandainya buruk ya, pilih yang enggak kurang buruk sedikit. Gitu. Namun kita tetap wajib memilih. Karena itu dalam ketentuan dalam fikih siasah tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita pilih. Tanyakan ke hati nurani kita, mana yang baik. Tidak ngerti kita tanya kepada orang yang netral. Gitu. Jangan ditanya kepada tim ses. Katanya kepada tim ses ya yang jagoan dia itulah yang elok, yang lain buruk kalau. Katanya kepada orang yang netral. Nah gitu Pak. Jadi saya sendiri Bapak, Ibu yang saya hormati, dalam memilih kepala negara, dalam memilih gubernur, saya memandang tidak ada yang buruk. Sama-sama baik, tapi ini agak lebih ada nilai plusnya. Itu kayak kemarin Pak ya, maaflah, ada rahasia. Mungkin jemaah kita juga, kita milih kepala negara, pilih presiden. Saya pilih Anies Baswedan. Bahkan Bapak, Ibu-ibu juga ya. Mau ya? Ya. Sebelumnya berhadapan Jokowi dengan Prabowo, saya pilih Prabowo. Sebelumnya juga mungkin sama kita mungkin enggaknya ya. Saya pilih Prabowo. Kenapa? Apakah Jokowi buruk? Tidak. Sama baiknya. Tapi ada nilainya. Kemarin tentu kenapa saya tidak pilih Prabowo lagi? Saya 2 kali pilih Prabowo, kalah juga. Akhirnya tidak pilihnya lagi. Milih siapa lagi? Milih Anies. Kenapa pilih Anies? Karena dia ini orang akademis dan umurnya lagi muda. Itu aja pilihan saya. Bukan karena dia hebat, dia keturunan Nabi, dia orang Habib, tidak laku saya. Orang Muhammadiyah tidak pernah berpikir seperti itu. Karena dia orang akademis,
usianya masih ideal begitu. Nah, saya pilih Anies. Anyo nak kalah juga alantak di situ. Saya dari Boti itu kita milih. Udah setengah orang tuh kalau pilihannya kalah 10 tahun mau ngoceh panjang aja. Nah, itu tuh pening dewek namanya itu. Yo Ari memborong Jokowi karena Jokowi menang. Nah, saya tak gitu. Kita hanya pemilih, ya begitu bukan pendukung, bukan tim ses. Kalau pilihan kita kalah, yang menang adalah kita dukung, begitu. Jangan sampai pilihan kita kalah, yang menang tidak kita akui, itu salah itu. Kalau saya siapa yang menang saya dukung, setiap kali. Pak. Nah, pilihan saya kalah, yang menang tetaplah saya doakan. Tetap saya doakan mereka. Pada kita ngoceh-ngoceh, daripada kita gosip, berpanjangan. Lebih baik kita mendoakan pemimpin kita supaya mempunyai kekuatan lahir dan batin dalam rangka membangun negeri ini untuk aman, bahagia, sejahtera. Elok gitu. Ya, kemarin waktu Prabowo dilantik, walaupun saya tidak pilih dia, kayak itu waktu doa saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah pemimpin kami yang terpilih ini kekuatan lahir dan batin dalam membangun negeri kami Indonesia ini untuk jaya, makmur, sejahtera. Tunjuki dia ya Allah agar mereka tetap memimpin dengan adil. Amin. Bapak ibu-ibu lah itu. Enggak kan? Ya paling ngapolah kok Gibran belum menang. Pajak elek, anak ingusan, paling ngutuk-ngutuk lah. Aku saya enggak. Itu yang menang itu doakan. Itu pelong, saya ada beban, Pak. Bukan milu menang, tidak. Milu menang itu lain. Orang menjilat mau jabatan. Tidak, saya tidak ada jabatan. Kita doakan. Ya, insya Allah Pak, saya bebas daripada ngoceh-ngoceh. Orang ada aja, padahal saya aktif dia Pak di YouTube sebagainya ya. Nah, saya tidak pernah. Orang Muhammadiyah juga ada pernah orang Muhammadiyah ngoceh-ngoceh pemerintah. Ya, kalau ada, itu yang nggak sakitnya paling. Nggak ada. Kalau Muhammadiyah ada memburuk-burukkan pemerintah. Ya, sebagaimana juga tidak menjilat. Itu kita Muhammadiyah cerdas. Bagaimana juga tidak ada dukung-mendukung. Nggak ada. Tapi gini, mana ada Muhammadiyah mendukung? Dukung, misalnya siapa wali kota paslon 1, nggak ada. Atau paslon 2, nggak ada. Gubernur nggak ada, sampai ke presiden Muhammadiyah tidak pernah itu dukung-mendukung. Ada warganya terserah mau pilih yang mana, hati nurani kita ada. Nah, begitu cerdasnya kita Muhammadiyah di dalam memilih pemimpin. Nah, itu Pak ya. Jadi kita wajib memilih. Dan dalam fatwa Muhammadiyah mengingatkan, ya, pemilihan demokrasi yang adil, hindari cara-cara pembusukan, pemburukan terhadap kandidat, tidak dibenarkan itu. Sebagaimana juga bersih dari riswah atau sogok menyogok dalam memilih ini. Artinya Pak Ibu, Bapak jangan-jangan gara-gara kita dikasih kain sarung, Bapak dikasih makenah, ibu-ibu, beralih hati kita memilih. Nah, tidak boleh gitu. Itu riswah namanya. Pak, itu riswah itu. Kita tidak milih dia, tapi gara-gara dikasih kain sarung, milih dia. Itu sogok. Hati-hati, sogok itu. Nah, tapi yang kita memang nak milih dia, memang. Lah tekad di hati kita, Pak, akan milih kandidat itu. Tak tahu kita dikasihnya pula kain sarung, terima itu hadiah namanya itu. Itu hadiah. Memang kita lah janji dari hati kita. Dalam hati gini ada pilihan kita. Tak tahu dia ngasih kita pula itu hadiah. Yang katakan apa? Kita tak akan milih dia. Tidak layak. Tetapi karena diantaranya pula kain sarung, ada pula amplop, berupa. Yalah kita sebuah rumah kemilihnya ya. Karena kita dah kejakan sarung itu riswah. Sogok. Nah, Muhammadiyah dalam petuakan itu untuk bersih daripada riswah, sebagaimana juga bersih daripada black politik, pembusukan, pemburukan. Nah,
Itu tidak boleh gitu. Terhadap kandidat dalam rangka untuk dikalahkan. Nah, ini Muhammadiyah itu cerdas Pak ya. Dalam memilih pemimpin, pilihlah yang terbaik. Tidak boleh kita menggunakan money politik. Tidak boleh menggunakan riswah. Sebagaimana juga tidak dibolehkan dengan menggunakan ya cara-cara pembusukan terhadap kandidat itu. Maka insya Allah Pak ya, saya bangga di Muhammadiyah. Lihatlah dalam YouTube, Muhammadiyah tidak pernah memburuk-burukkan pemimpin. Baik menjelang pemilihan maupun setelah dipilih. Nah itu ya. Ya tuh. Beralih cerita. Kenapa ada masyarakat yang tidak mau dulu mengikut protokoler COVID? Tidak mau mengindahkan peraturan, tidak mau divaksin. Karena dia itu merasakan itu program presiden yang bukan pilihan dia. Maka dia bangkang. Nah, itu dianggapnya ini. Nah, beda dengan Muhammadiyah, Pak. Malah Muhammadiyah mendukung, mengayomi masyarakat ya, dalam mengatasi COVID. Kabarnya berapa triliun Pak Muhammadiyah mengucurkan dana dalam rangka menanggulangi COVID-19 kemarin. Nah, itu cerdasnya Muhammadiyah. Ya, tidak bangkang karena itu tahu mana yang program benar, mana pemerintah yang benar itu. Nah, karena itu jemaah kami hormati, sebagai warga Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah dalam petua Muhammadiyah maupun dalam petua MUI, kita wajib memilih pemimpin menggunakan hak suara. Dan wajib kita pilih sesuai dengan hati nurani kita. Ya, memilih yang terbaik dari yang baik. Nah, itu. Memilih yang terbaik dari yang baik. Kriterianya itu tadi. Beriman, bertakwa, sidik, tabligh, amanah, batanah. Nah, mungkin ibu-ibu bertanya, itu sifat Nabi itu Pak, mana ada seperti itu? Ya mirip-mirip itulah kira-kira. Tidak kan 100% sidiknya agak 60% jadilah. Nah, itu Pak. Maka macam Nabi mana ada? Agak mirip-mirip lah. Jangan segala tidak jujur, tidak. Sidik itu artinya jujur Pak. Dapat dipercaya. Batanah itu apa? Cerdik, cendikia. Ya, berkemampuan untuk memimpin. Tahulah kita siapa yang punya kemampuan, tengok hasilnya. Nah, begitu. Itu namanya batanah, kompeten, ya. Begitu. Tapi kadang-kadang kita ini rusak. Ini bukan hanya pemerintah yang rusak, rakyat yang rusak. Ya, kata Buya Restawardi ya. Untuk menjadi baik ke legislatif maupun eksekutif katanya harus ada 5T. Itu yang dipandang oleh rakyat. Pertama katanya terkenal. Yang kedua katanya terpelajar. Banyaklah T itu kan, terkenal, terpelajar. Kemudian tampang. Tapi T yang terakhir itu yang penting sekali, toke. Kalau toke lah jauh. Omong-omong dikit, asal duitnya banyak, alhamdulillah itu. Itu sebenarnya kita ini rusaknya bukan pemerintah, rakyat yang rusak. Itu kita sendiri yang bikin rusak. Ya enggak? Nah, jadi yang daju itu T terakhir itu bukan tampang, bukan terkenal, bukan tokoh, toke atau tajir. Aku ada tajir, tidak usah lah. Tidak kedapet suara. Walaupun tampang gagal, terkenal, ada. Orang tidak menumpang itu. Kini, tambah lama, tambah mahal. Nah, itu kita ya. Tapi sungguh begitu, warga Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, harus kita bersih pada itu. Nah, gitu. Itulah pengajian kita pada malam itu. Lalu Bapak, itu kan tadi dikatakan tanggung jawab pemimpin pemerintah dikatakan tadi, ya. Ya'wi ilaihi dhaif, tempat mengadunya orang lemah. Ialah mengayomi rakyat banyak ini. Yang tadhirul mazlim, tempat cari kita keadilan.
tanggung jawabnya. Lalu kewajiban kita pula kepada pemerintah, ya, baik pilihan kita maupun tidak, kalau memang dia itu jadi pemenangnya, kata Rasul, cukup ajaran agama kini ini Bapak. Apa kata Rasul? Usikum bittaqwallah, ya, azza wa jalla, wasam'i wa ta'ati, wa in ta'ammara alaika abdun. Saya wasiatkan kepada kamu itu bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh kepada pemimpin walaupun yang memimpinmu itu seorang hamba. Nah, dulu kan ada hamba sahaya itu andainya. Kalau dia yang diangkat jadi pemimpin walaupun turun budak sekalipun dia, wajib kita taati. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi. Hadis yang kedua, wa 'alal mar'il muslim bi mahabba wa kuriha. Nah, wajib terhadap setiap orang muslim itu, baik dia suka atau tidak suka, ya, malam yu'mir bi maksiatillah. Nah, selama pemimpin itu ya tidak menyuruh kita bermaksiat kepada Allah. Nah, itu. Fa in amara bi maksiyah fala tasma' wala ta'ah. Nah, kalau ia memang programnya itu program maksiat, nah, tidak wajib kita patuhi. Tapi yang program itunya, bukan galau-galau programnya kita langkah. Program yang maksiat itu tidak boleh kita patuhi. Nah, begitu ajaran agama kita. Ya, nah, tuh. La ta'ata fi ma'siyah, tidak boleh taat dalam hal maksiat. Innama ta'ah fi ma'ruf, bil ma'ruf. Ya. Tidak boleh kita taat kepada pemerintah itu dalam hal maksiat. Ya, kita wajib taat itu dalam hal yang baik. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ah, begitu Pak, lugas agama kita. Wajib kita ini memilih, mengangkat pemimpin. Itu sudah merupakan ya, ketentuan syariat Islam. Tidak boleh kosong ya, satu masyarakat daripada seorang pemimpin. Ya, dan ini telah dicontoh oleh Rasul. Beliau menyampaikan ajaran agama dari Allah dan juga memimpin masyarakat membangun kehidupan pemerintah ya, di negara Madinah pada waktu itu. Beliau wafat diganti oleh khalifahnya, diangkat dan dipilih oleh rakyat. Ya, nah, karena itu Bapak Ibu hormati, tidak berapa lama lagi kita akan memilih wali kota, akan pilih gubernur, pilih presiden, dan sudah mengupu-upu pidatonya, mudah-mudahan terwujud. Nah, doa saya gitu Pak. Ya, siapapun pemimpin, ya Allah berilah petunjuk, berilah kekuatan lahir batin pada pemimpin kami dalam memimpin rakyat ini untuk menuju kehidupan masyarakat adil, makmur, sentosa ini, ya Allah. Nah, itu doa saya. Ya, tidak pernah saya mengutuk-utuk kalau pilihan saya itu kalah. Nah, ya, apalagi akan bangga. Nah, karena itu jemaah kami hormati, mari kita camkan itu. Kita wajib taat dan patuh pada pemimpin kecuali ya kalau programnya itu berupa maksiat. Nah, bidang itunya yang kita bangkang. Bidang maksiat itu. Yang lainnya yang baiknya tetap kita patuhi. Nah, ya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini pengajian kita pada malam ini. Kita merujuk kepada Fatwa MUI dan juga Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam hal kewajiban kita ya menjaga keutuhan negara dan memilih pemimpin dari tingkat yang rendahnya sampai pada tingkat setingginya. Muhammadiyah, lagi-lagi Bapak, ya berkali-kali pula lah ceritanya dari Hizbut Tahrir datang ke rumah saya langsung. Mereka tamu dari pusat untuk merangkul saya untuk bergabung dengan HTI, Majelis apa namanya, Hizbut Tahrir Indonesia itu. Sampai 3 kali Pak, mengundang saya sebagai tokoh yang terhormat dalam acara konferensi mereka. Jawab saya ini orang Muhammadiyah, ya, insyaallah pernah jadi pemimpin Muhammadiyah dan ikut sidang ya, Tarjih Muhammadiyah tahun 2015 di Makassar. Kami Muhammadiyah sudah harga mati NKRI.
Tapi tidak kami gembur-gemburkan NKRI berarti, tapi dalam putusan. Ya, NKRI ini disebut dalam putusan Tri Muhammadiyah Darul Ahdi wa Syahadah. Nah itu di Makassar tahun 2015 dulu, negara yang sudah kita terima keabsahannya berdasarkan ahdi kesepakatan wasyahadah, nah, realistis, realita. Jadi Pancasila itu memang bukan, Undang-Undang Dasar 45 itu bukan bersumber dari ajaran Islam, tapi sejalan dengan ajaran Islam. Nah, karena itu Muhammadiyah tetap wajib menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 ini dari yang mengerongrong dari luar maupun perpecahan dari dalam. Nah gitu Pak. Jadi tidak bekalan saya ikut HTI itu. HTI itu kan mau mendirikan negara Islam itu, negara khilafah. Ya, nah, kami Muhammadiyah sudah harga mati ini. Kami bela NKRI ini. Kami isi, ya. Kami bela, kami jaga, dan kami pelihara negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan ada kita isi dengan syariat Islam secara bertahap. Jadi itu dibolehkan. Sudah berapa banyaknya Pak undang-undang Islam, produk sah yang kita isi di negara Republik Indonesia ini. Nah, begitu cerdasnya Muhammadiyah Pak. Tidak ada rencana anak negara Islam, tidak ada. Wajib dijaga NKRI ini. Ya, baik serangan yang datang dari luar maupun perpecahan yang datang dari dalam ini. Nah, demikian Bapak Ibu yang menghormati pengajian kita pada malam ini dengan kesimpulan. Pertama, setiap keluarga Muhammadiyah, setiap umat Islam mempunyai hak pilih. Nah, dari tataran serendah-rendahnya sampai ke tinggi-tingginya kita punya hak pilih. Wajib kita gunakan hak pilih itu, tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita golput. Kenapa? Karena membangun pemerintah, memilih pemimpin adalah termasuk kewajiban syar'i secara syar'i dalam putusan terjadi, dalam putusan MUI. Gitu. Lalu kita memilih pemimpin yang terbaik dari yang baik. Kita tanyalah ke hati nurani kita, tanpa boleh kita ini membusukkan, memburukkan pilihan lain. Gitu. Ya, dan tidak boleh pula kita memilih karena kita dibayar atau diberi hadiah namanya. Diberi cendera mata kah namanya, sama saja itu. Itu namanya adalah riswah, sogok, tidak dibolehkan. Ya, adapun seandainya kita memang hati nurani kita akan memilih seorang kandidat, lalu kita dikasih punya cendera mata, itu hadiah, terima saja. Itu terima. Itu tidak sogok. Apa sebab? Umpamanya saya ya, dulu mau pilih HPA. Kalau kami di RT itu ya diundang ke rumahnya makan, lalu pulang dikasih jeplakan sarung, ibu-ibu kasihnya mau kena, terima kalau memang kita mau pilih dia. Tapi kalau kamu tidak mau pilih dia, gara-gara kain sarung ini kamu milih dia, itu suap. Kalau saya sendiri tidak pun dikasihkan sarung, saya pilih dia juga dulu. Ya. Walaupun saya tidak dikasihkan sarung, tidak diajaknya makan ke rumahnya, saya tak menggunakan hak pilih, saya milih HBA. Itu cerita dulu Pak. Ya, lalu saya kasihkan sarung pula, ya sudah terima hadiah. Itu, ya. Baiklah Bapak Ibu, demikian pengajian kita pada malam ini. Pada bulan yang lalu saya sudah sampai ke sini. Mobil saya tidak bisa lewat. Berhalangan kita pada bulan yang lalu. Demikian, berbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.